Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini gue akan mereview atau membahas film yang begitu ngeri-ngeri sedap. Film ini berjudul Headset 2006 yang menceritakan sosok psikopat penunggu rawa angker yang doyan membantai manusia dengan teknik menebas yang sangat serem khas psikopat. Jika kalian takut, gue saranin mending tonton sambil meremaja, oke? Daripada lama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seseorang abah-abah dan anaknya yang lagi ngobrol di rawa terpencil. Karena anaknya sudah jenuh dengan kerjaan tersebut, namun si abah tetap kekeh. Pokoknya abah harus dapat buaya gede yang ada di rawa. Ya, ternyata mereka berprofesi kang pancing buaya rawa. Hingga ketika itu abah melihat ada pergerakan di air, sepertinya buruan sudah dekat ke atas si abah. Lalu ketika si anak kebelet ngompol, ia pun ngompol di mana-mana. Lalu sesuatu yang mengerikan muncul dari dalam air. Waduh, lagi enak-enaknya ngompol malah ada buaya rawa. Hampir aja tuh ayam jago digigit. Alhasil ia pun ngompol di celana. Singkat waktu, karena si anak lagi belum puas ngompol, ia pun meminta ayahnya menepi sebentar untuk ngompol lagi. Dan ketika si anak udah beres ngompol, dia pun kembali dan menemukan hal yang mengerikan. Si abah udah modar dengan perut yang terbuka. Si anak pun takut dan lari, namun tiba-tiba ia diserang oleh seseorang dan diacak-acak sampai modar. Jelas itu bukan buaya, namun kelihatannya kekuatannya melebihi buaya sampai-sampai manusia jadi lembek begitu. Dan film Headset pun dimulai. Lalu diceritakan beberapa hari kemudian di sebuah kota terlihat orang-orang sedang berpesta ria di acara festival tahunan. Pesta apa ya? Kurang tahu juga. Namun anehnya di sini ada adegan di mana jika seseorang menyukai pasangannya, ia akan memberikan kalung warna-warni kepada orang tersebut. Lalu banyak adegan mantap-mantap seperti memperlihatkan tombol kebanggaan bebarengan di depan umum. Walah, ini seperti alias nggak penting lah. Kemudian diperlihatkan sekelompok pemuda Gans yang terlihat menikmati pesta tersebut. Apalagi si Markus, ia terlihat begitu semangat, namun beda hal dengan Ben. Ia seperti merasa bosan dengan pesta itu dan memilih pergi mencari wahana lain. Sedikit terjadi bacot antara Markus dan Ben. Markus pengen lihat terus tombol di pesta, sedangkan Ben gak mau. Namun akhirnya Markus pergi menemani Ben, karena gini-gini juga si Markus setia kawan bro. Singkat cerita, Ben pun pergi ke wahana mistis yang berada di kota tersebut, yang menyebutkan wahana itu akan membawa mereka kepada tur mistis di daerah rawa angker di kota ini. Ya, seperti itu kira-kira. Singkat video, mereka pun sampai di depan tur travel mistis yang bernama House of Voodoo. Dan mereka pun masuk. Ben pun melihat ada kaos sablon yang bertulis pengkapak bernamakan Victor masih tetap hidup dan menghantui rawa angker. Namun Markus terus mengeluh karena ia rasa membosankan. Namun seketika Markus menjadi bersemangat ketika melihat ada produser Triple X yang sedang melakukan syuting terhadap dua gadis muda yang sedang memamerkan tombol kebanggaannya. Namun ketika syuting di-cut, kedua orang itu pun sepertinya tidak akur dengan menghina satu sama lain. Namun ketika si produser itu action kembali, mereka pun berakting sangat profesional. Unik ya. Singkat cerita, datanglah si Turga yang terlihat sangat energik dan banyak bacot, menandakan dirinya adalah pemandu yang handal, dan keberangkatan pun dimulai. Mereka pun mulai naik di dalam bus magic yang tidak kalah mengerikan dibanding tisu magic. Para cewek bersama si produser pun masuk, lalu disusul Markus dan Ben. Markus yang bersemangat melihat cewek seksi pun memutuskan untuk duduk di sampingnya, sedangkan Ben yang sedikit cupu kalau sama cewek pun dia sedikit deg-degan ketika akan duduk di sebelah cewek yang kelihatannya jutek. Ia pun dikeplak Markus biar nggak kayak orang bodoh. Ia pun duduk dan mulai berkenalan. Ternyata wanita itu bernama Mary Beth. Ben pun mulai membahas nama Mary Beth cukup garing dan dikacangin si cewek. Kemudian ia mengganti topik, jaketnya bagus, tetap dikacangin. Terus ia memikir lagi, apakah kau punya hewan peliharaan? Karena garing, ia pun digeplak Markus dan ia melongo melihat kegaringan si Ben. Lalu bus melaju, si Turgai terus ngomong sambil menyetir hingga sampailah mereka di wahana rawa angker.
Orang-orang pun turun dan disuruh menaiki perahu tur yang sudah tersedia hingga ketika Shigai akan menyalakan perahu, dia diteriaki seseorang yang di pinggir rawa. Dia mengingatkan jangan ke rawa, namun karena apa? Tetap Shigai pun gak mau dengar dan ngomong ke semua penumpang bahwa orang itu adalah orang gila yang suka di rawa dan doyan mabuk ciompol. Jangan didengerin, kata Shigai. Mereka pun berangkat dan benar si orang gila mengatakan kalian akan mati jika pergi ke rawa sambil mabuk ciompol. Di perjalanan menyusuri rawa, Shigai terus bacot menjelaskan kiri dan kanan hingga dia menjelaskan tentang rumah psikopat yang dihuni oleh bernama Victor Crowley atau disebut si Kang Jagal yang jadi legenda di rawa angker itu. Namun, kata Shigai ia udah mati karena dikapak di wajahnya oleh ayahnya sendiri. Namun, kata Gai, di tengah malam kita mendengar seorang memanggil ayahnya, maka benar kita akan dibantai. Itulah yang diceritakan oleh Shigai sambil membaca catatan. Shigai pun sepertinya amatiran. Mereka pun ketawa yang melihat Shigai yang seperti amatiran. Lalu Markus melihat pemandangan seorang wanita yang menggaruk itunya. Ia pun seperti enek-enek. Lalu ketika asik-asik melihat sekitar, tiba-tiba ada penampakan aneh di kegelapan dan penumpang sepertinya kaget. Namun Shigai sok-sokan kalem dan berani hingga ketika mereka melanjutkan perjalanan perahu mereka pun mengalami masalah. Perahu menabrak bongkahan batu besar dan membuat mereka terjebak. Semua orang panik, namun Shigai tetap kalem dan berusaha mendorong perahu dibantu oleh Ben, dan ketika hujan membuat semua orang semakin takut. Dan ketika si Abah menyarankan agar kita menepi sebentar dan cari perlindungan, hingga ketika si Abah akan menyeberang terjadi sesuatu. Kakinya digigit buaya rawa dan hampir diseret ke dalam air. Untung aja si Mary Beth membawa pistol dan menembak buaya itu. Mereka segera turun dari perahu yang tenggelam. Lalu si cewek yang rempong malah kejebur ke dalam air. Untung aja nggak ada buaya, dan si produser yang ketinggalan disuruh buat capek-capek naik ke daratan, dan ia pun lari seedan-edannya. Singkat cerita, hujan pun reda. Mereka beristirahat sejenak dan saling adu bacot satu sama lain, terutama kepada Shigai yang dinyatakan amatiran. Ternyata memang benar, Shigai aslinya orang amatir yang baru memulai kerja malam ini sebagai tur mistis. Semua orang marah dengannya. Lalu pertanyaan dilempar ke Mary Beth, kenapa ia membawa senjata di dalam tur. Lalu ia menjelaskan ternyata Mary Beth adalah anak dari Abah-Abah di rawa di awal-awal cerita yang jadi korban dari psikopat rawa angker. Ia datang karena mencari di mana Abah dan kakaknya yang hilang dengan mengikuti wisata rawa dari wahana ini. Namun, ia menjelaskan tentang Victor sebenarnya Kang Kapak kok dia tahu. Ternyata dia adalah orang asli di daerah sini. Ia menjelaskan puluhan tahun lalu hidup seorang anak yang hidup dengan keadaan cacat di semua tubuhnya. Namun dia disayangi oleh sang ayah. Ia memberikan kasih sayang yang banyak kepada anaknya. Hingga waktu mereka pergi ke kota, si anak terus mendapat bulian dari teman-temannya. Hingga ketika malam tiba, anak yang iseng menghampiri rumah Victor dan ia melempar mercon ke arah rumahnya. Namun sial, mercon itu malah mengenai bensin dan membakar rumah Victor. Anak itu pun terkurung dengan api yang sangat besar hingga ayahnya datang dan menolong sang anak. Ia menggunakan kapak untuk mendobrak pintu, namun hasilnya si anak yang berada di balik pintu malah kena kapak dan pucat. Ayahnya sedih akan kejadian yang menewaskan anaknya hingga dia pun memulai ritual aneh kepada Victor sampai 10 tahun hingga dia meninggal. Dan sejak saat itu orang menghilang di rawa ini. Begitulah sejarahnya si Victor Kang Kapak. Katanya ia akan membantai siapa saja yang dekat dengan rumahnya, dan Shigai bilang santuilah, rumah Victor udah kelewat dari tadi. Lalu Mary bilang itu bukan rumahnya. Lalu di mana? Ia pun menunjukkannya rumahnya. Wow, di depan muka tuh rumahnya. Ada yang percaya, ada yang enggak mengenai ceritanya. Karena Abah udah sakit digigit buaya, mereka tidak punya pilihan selain menuju rumah si Victor. Ketika mereka mulai berjalan, terdengar suara aneh seperti suara kuntilanak.
Semua orang heran dan cemas. Markus dan si cewek memilih mundur dan meninggalkan abah dan emak. Si emak pun bacot sambil ngamuk melihat perlakuan Markus, dan si emak tetap bakalan masuk ke rumah buat istirahat. Dan ternyata si abah dikapak bagaikan semut. Emak pun tak luput dari keganasan psikopat. Ia pun disobek mulutnya dan modar. Jelas lah ya, semua orang kabur dan Marybeth berani menembak Victor dan dia pun ambruk. Dan biasa, kematian psikopat nggak pasti ya. Apakah psikopat KO? Marybeth dan Ben ketakutan, yang lain bersembunyi, sedangkan Markus yang takut malah bergantungan di pohon. Namun mana produsernya? Ternyata dia nyasar dan bersembunyi hingga dia akan kabur. Kaget aing, psikopat mah emang kuat. Victor masih hidup meski dah ditembak, dan produser mati dengan kepala dipelintir. Kembali ke Ben, Markus dan si Guy malah berantem hingga tiba-tiba si cewek menemukan tas produser itu. Dia membuka dan mengambil peralatan yang dibutuhkan. Namun ternyata produser itu gadungan. Dua cewek ini ditipu dengan diiming-iming jadi bintang di sebuah film ternama. Namun ia hanya karyawan biasa dan video itu hanya untuk koleksi dirinya pribadi. Dua cewek ini marah dan kecewa. Mereka melanjutkan perjalanan kabur, dan di perjalanan Ben kaget dengan sesuatu. Ternyata itu adalah si produser yang mati dan menandakan si Victor masih hidup. Di tengah ketegangan tiba-tiba terdengar suara HP. Ternyata itu HP si cewek. Dia mencarinya dan ketemu. Namun Marybeth menyadari bahwa kita nyasar di tempat ini dan bolak-balik di rumah Victor. Si cewek pun meriksa HP-nya, ternyata nggak ada sinyal. Itu cuma alarm dari HP-nya. Alah, sia-sia aja. Kemudian Mary dan Ben memeriksa rumah si Victor. Dia pun masuk. Alangkah kagetnya mereka menemukan peralatan psikopat. Namun lebih kaget ketika Marybeth menemukan jasad dari ayahnya dan kakaknya yang mati mengenaskan, menjadi makanan psikopat. Kembali ke si cewek, mereka yang bertengkar dikagetkan dengan suara di rawa, dan si Markus akan meriksa suara itu dengan kelakuan aneh. Ketika diperiksa lagi, itu hanya seekor hewan. Anjim, kaget aing. Victor pun menggerenjau wajah si cewek sampai pucat. Mary dan Ben berusaha menolongnya dan Victor pun dikeplak. Ketika si Guy akan mengambil sekok, ia pun malah jadi korban si Victor dengan disekok sampai buntung. Karena kurang puas, sekok itu pun kembali ditancapkan ke leher sampai copot. Dan si cewek yang udah sekarat pun akhirnya ditancapkan ke batang sekok dan modar. Tersisa 4 orang, mereka saling menyalahkan karena panik. Si Mary mengeplaknya. Mereka pun memulai kembali cara melarikan diri dan tanya ke arah mana. Anjir, kaget gue. Mereka pun kabur seedan-edannya. Setelah cukup jauh, mereka pun capek untuk kabur dan memutuskan untuk melawan psikopat itu. Ben pun ada rencana untuk membakar psikopat itu karena ia pernah melihat kaleng bensin di rumah si Victor. Mereka pun kembali ke rumah psikopat dan Ben pun mencari bensin, sedangkan yang lain berjaga-jaga di luar. Dirasa sunyi, mereka berencana mengalihkan perhatian dengan kalimat-kalimat konyol. Ketika Ben menemukan kaleng bensin, ternyata si cewek udah hilang. Tiba-tiba Ben pun dilempar potongan tubuh cewek dan mereka diserang. Beruntung si Mary menusuk kepala Victor dan si Ben menyiram Victor pakai bensin. Lalu dia membakarnya. Namun gimana ceritanya ketika Victor kebakar, hujan tiba-tiba turun. Aneh banget ya bun. Sepertinya psikopat mempunyai dewa. Dan lama-lama api padam, mereka pun kabur seedan-edannya hingga mereka malah nyasar ke kuburan dan terjebak di situ. Lalu ketika mereka menemukan jalan untuk keluar, si Victor pun kembali datang. Mereka pun dikejar-kejar dan hampir kena, dan si Ben pun ketangkep dan dikasih cairan dari si Victor. Mereka pun kembali kabur dan gini Markus yang ketangkep dan jadi korban lagi. Mereka pun kabur, namun si Victor mencabut pagar besi dengan mudah. Dan ketika Mary dan Ben akan kabur, tiba-tiba ada tombak yang menancap di kaki si Ben dan si Victor datang. Untung saja Ben membengkokkan ke besi itu dan membuat si Victor tercancap di lehernya dan modar. Apakah Victor benar-benar mati?
Lalu mereka pergi dengan kondisi yang lemah dan menemukan ada perahu milik abah dari Mary. Lalu pergi menggunakan perahu itu dengan tenang. Namun gobloknya mereka malah ngobrol dulu di tengah rawa, bukannya cepat pulang. Dan yang terjadi, Mary ada yang menarik dalam rawa dan terlilit rumput air. Ia berusaha naik ke permukaan, lalu ada tangan Ben yang terlihat mengulur tangan. Tiba-tiba ternyata itu adalah si Victor yang sudah menebas tangan si Ben, dan film pun selesai. Gimana? Cukup serem bukan? Sebenarnya film ini masih mempunyai sequel lanjutannya, dan ntar gue akan bahas juga sequel lanjutannya. Segini aja pembahasan film Headset 2006. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.